Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aida. Saya dari TK Asamika. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang pemahaman kenapa kurikulum harus berubah. Nah, kira-kira kenapa ya kurikulum harus berubah? Kita saja ketika ada masalah dengan orang lain atau masalah dengan apapun itu masa lalu kita harus move on. Ya, kita harus berusaha untuk memperbaiki diri kita. Begitu juga dengan kurikulum. Kenapa kurikulum harus berubah? Ketika kita tidak mengikuti perkembangan zaman, apa yang terjadi dengan anak-anak kita? Ya, coba bayangkan ketika dulu kita ya, waktu zaman saya kuliah, saya masih menggunakan disket. Seperti yang disampaikan di video kurikulum Merdeka. Saya pada waktu itu masih menggunakan disket yang bentuknya kotak dan sangat besar itu ya. Kemudian saya juga mengalami apa yang namanya flash disk, mengalami apa yang namanya CD, dan sampai sekarang akhirnya tidak perlu menggunakan hal tersebut karena sekarang kita hanya bisa menggunakan link yang disampaikan melalui drive ya. Begitu juga dengan kita, ketika kita mau mengajar anak-anak, otomatis kita juga harus move on, harus berubah. Kenapa kita harus masih menggunakan kurikulum yang 2013 sementara sekarang ada kurikulum Merdeka? Dan mudah-mudahan dengan adanya kurikulum Merdeka ini kita bisa memfasilitasi apa yang dinamakan kebutuhan terhadap anak-anak. Apa yang diinginkan oleh anak-anak dan apa yang harus didapatkan oleh anak-anak agar anak-anak dapat terfasilitasi oleh kita sebagai guru, tapi mereka tetap merasakan kebahagiaan itu. Seperti apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa kodrat alam anak itu adalah belajar dengan bahagia. Jadi tugas guru adalah kita harus bisa memfasilitasi anak sesuai dengan kodratnya, yaitu bahagia. Kalau kita bahagia, anak juga bahagia. Anak bahagia, kita juga bahagia. Begitu juga dengan kurikulum. Kurikulum kenapa harus berubah? Karena kita harus menyesuaikan dengan zaman. Tidak mungkin kalau kita harus memaksakan kurikulum yang dulu ke sekarang. Tapi tidak apa-apa juga kalau misalkan ada hal-hal yang positif dari kurikulum sebelumnya, kita bisa adaptasi untuk yang sekarang. Tetapi bukan berarti kita menutup diri dari perubahan kurikulum yang ada sekarang. Kita juga harus mengikuti perkembangan kurikulum. Ya, karena kurikulum itu bersifat dinamis, berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi kita mampu memfasilitasi anak sesuai dengan zamannya agar anak-anak tidak ketinggalan zaman. Begitu juga ibu gurunya tidak boleh ketinggalan zaman. Jadi saya sepakat kurikulum harus berubah. Kenapa tidak? Agar anak-anak lebih baik lagi, ibu guru lebih baik lagi, dan kita semuanya bisa menyiapkan generasi yang akan datang itu sesuai dengan zaman sekarang dan masa nanti di masanya anak-anak sudah dewasa. Itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Salam sehat dan bahagia dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.